Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu menjadi Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 24 ayat yang keempat sampai yang kelima. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Jika ada satu perkara yang boleh dikatakan tidak salah dari perkataan iblis, mungkin saya berpikir perkataan inilah yang tidak salah yang disampaikan iblis kepada Hawa. Kejadian 3 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Terbukti, memang secara fisik manusia tidak mati. Padahal Tuhan telah berbicara dengan manusia saat itu di Taman Eden tentang perkara yang sangat mulia, yang ada di dalam pikiran dan hatinya Tuhan, tentang perkara-perkara rohani, yang jauh lebih mulia daripada sekedar perkara duniawi. Perkara-perkara yang ada di level pikirannya Tuhan. Namun, ketika manusia membiarkan iblis itu masuk, maka iblis itu menarik pikiran dan hati manusia untuk turun ke level berpikirnya iblis, yaitu tentang perkara-perkara jasmaniah saja. Jadi kematian yang iblis bicarakan dengan kematian yang Tuhan bicarakan adalah dua hal yang berbeda. Tuhan berbicara tentang kematian kekal, terputusnya hubungan antara Tuhan dan manusia, dan itu beban berat yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Iblis telah berhasil mempengaruhi Hawa untuk berpikir ke level pemikiran iblis, yaitu tentang perkara-perkara jasmani, sekedar masalah tubuh yang fana. Namun hal yang paling berbahaya yang sempat disampaikan iblis kepada Hawa adalah, apabila engkau makan buah terlarang itu, atau apabila engkau melanggar perintah Tuhan, maka kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat yang kelima. Inilah akibat yang sangat berbahaya. Coba renungkan sebentar. Karena melanggar perkataan Tuhan, akibatnya manusia menjadi seperti Allah. Manusia sendiri menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap jahat. Maka hal itulah yang dibuat oleh manusia. Sebab manusialah yang menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Manusia menentukan mana yang baik dan mana yang jahat sesuai pikiran dan hatinya sendiri. Saat itu, manusia tidak lagi memerlukan Tuhan. Dialah Tuhan bagi dirinya sendiri. Sadarkah saudara akan betapa jahat dan dalamnya dosa memisahkan manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi? Itulah juga yang terjadi, yang dikatakan oleh Yesaya di Yesaya 24 ayat yang keempat sampai kelima, yang berkata, "Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi." Ketika perjanjian abadi diingkari, saat itu juga
manusia merampas kembali posisi Tuhan bagi dirinya. Dan bahkan bumi pun akan menjadi cemar, berkabung karena layu. Bahkan langit dan bumi merana bersama, hanya karena manusia melanggar dan mengingkari perjanjian abadi. Pagi hari ini, marilah kita belajar untuk mengambil pola pikir dan hati seperti yang ada pada Tuhan. Hormati perkataan firman Tuhan, agar Dia tetap memerintah di dalam hidup kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau merendahkan diri dan mengambil pikiran yang ada padamu. Ajari aku untuk selalu taat akan firman-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.